Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Kiranya tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan kita masing-masing. Pagi ini kita kembali berjumpa dalam perenungan kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini dalam suasana ibadah raya di Mezbah Keluarga bersama keluarga tercinta panjenengan masing-masing. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu tunduk kepala senak, berdoa dan meminta hikmat juga pimpinan yang daripada Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh kembali bersama berkumpul di rumah kami masing-masing dengan keluarga kami masing-masing. Masih dalam suasana PPKM darurat di wilayah sekitar kami. Oleh karena sampai hari ini pun bersyukur kepada Tuhan, meskipun sekitar kami masih banyak orang-orang yang terdampak dari pandemi corona ini, namun kami percaya apapun yang terjadi kami tetap dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya firman Tuhan sebentar kami akan pelajari bersama-sama dapat menguatkan kami dan membawa kami kepada suatu keyakinan bahwa ada penolong yang setia, ada sahabat yang sejati, yaitu Yesus Kristus Tuhan Allah dan Juru Selamat kami semua. Berilah kami hikmat Tuhan, berilah kami pengertian yang baik dan benar akan kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kami hari ini dan sampai selama-lamanya tetap mengandalkan Tuhan apapun yang terjadi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah Anda sedang mengalami beban yang berat atau pernah mengalami masalah-masalah yang berat sekali? Masa-masa sulit, masa-masa sukar yang seolah-olah Anda merasa bahwa masalah yang sedang Anda alami itu adalah masalah yang paling berat dari semua orang yang ada di sekitar Anda. Seolah-olah Anda mengalami satu beban yang begitu berat sepanjang umur hidup Anda. Atau mungkin saat ini Anda sedang mengalami hal itu. Pernahkah Anda berpikir bahwa orang lain pun juga mengalami masalah yang sama? Apakah Anda mungkin berpikir bahwa masalah orang itu tidak seberat masalah saya? Masalah saya adalah yang paling berat. Ataukah Anda sedang berpikir bahwa masalah orang lain itu bukan apa-apa dibandingkan masalah saya? Atau mungkin Anda sedang berpikir bahwa masalah orang itu nampaknya sangat berat. Jadi seandainya saya ada di posisi orang itu, mungkin saya pun belum mampu mengatasi masalah-masalah itu. Apapun yang sedang Anda pikirkan, mari kita belajar dari Rasul Paulus yang pernah diperhadapkan dalam situasi yang kurang lebih saya sampaikan tadi. Ada seseorang yang mengaku sebagai pelayan Tuhan dan memberitakan kenyataan yang ia alami menurut dia, yakni bahwa dia mengalami satu masalah dalam pelayanannya. Dia mengatakan atau mengakui bahwa pelayanannya paling berat. Dia sudah banyak berkorban, dia sudah banyak mengalami tantangan-tantangan yang berat dalam pelayanannya. Dan di sini Paulus memberitakan surat kepada jemaat di Korintus yang pagi ini akan kita pelajari bersama-sama apa sebenarnya maksud Paulus ketika menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan buka dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-28. Mari kita akan buka bersama-sama dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-23 sampai dengan 28. Firman Tuhan berkata demikian. Apakah mereka pelayan Kristus? Dalam hati Paulus berkata, aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, dan setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karang kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun,
dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku berjerilah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat. Bonus ayat 29. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Paulus meresponi orang-orang yang mengeluh, orang-orang yang memamerkan pekerjaan berat, beban berat yang dia sedang alami, terlebih yang diakibatkan oleh karena dia sedang melayani Tuhan. Bukankah kita tahu bahwa mengikut Tuhan Yesus Kristus itu tidaklah mudah? Harus menyangkal diri, harus memikul salib. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah, bukan pekerjaan yang ringan. Itu artinya bahwa di dalam mengikut Yesus bukan lantas menghilangkan beban, bukan lantas menghilangkan penderitaan, bukan lantas tidak akan terkena sakit penyakit, dan bukan lantas tidak akan mengalami kehilangan, atau bukan lantas tidak bisa miskin. Mengikut Yesus penuh dengan penderitaan. Ada kemewahan-kemewahan dunia yang harus kita sangkali dan kita salibkan. Ada hawa nafsu kedagingan yang harus kita tinggalkan, dan itu tidak mudah. Nah, kembali lagi ke dalam apa yang Paulus katakan, bahwa dia pun mengalami beban yang berat. Meskipun mungkin bagi sebagian orang berkata, halah, itu belum seberapa dibandingkan apa yang sedang saya alami. Saya mau katakan kepada Anda sekalian, memang masalah kita tidaklah sama, tetapi percayalah dalam apa yang sedang saya mau katakan, bahwa setiap kita menanggung beban dan menanggung masalah yang sesuai, yang pas, yang berat menurut kita masing-masing, sesuai dengan level kita masing-masing di hadapan Tuhan. Artinya masalah yang kita anggap orang lain itu ringan, belum tentu kita di posisi orang itu kita akan mampu juga untuk melewatinya. Pun juga dengan sebaliknya, apa yang menurut orang lain masalah kita itu ringan, belum tentu mereka sanggup ada di posisi kita. Artinya sekali lagi bahwa setiap kita memiliki masalah yang memang berbeda-beda, tapi satu hal yang sama, bahwa masalah kita berat menurut kita yang menjalaninya masing-masing. Karena kita ada di level yang berbeda menurut kacamatanya Tuhan. Dan itu tidak bisa disamakan. Anda pernah kehilangan, saya pun sama. Anda pernah tidak punya uang, saya pun sama. Anda pernah sakit, pun juga demikian juga halnya dengan saya, sama pernah sakit. Namun jangan pernah membandingkan sakit kita dengan orang lain, karena setiap orang akan mengalami beban yang berat menurut batas level mereka masing-masing. Apakah Anda pernah mengalami sakit mah? Lambung, asam lambung yang meningkat. Mungkin bagi sebagian orang mual itu sudah tidak enak. Tapi pernahkah Anda mengalami sakit mah yang tidak bisa sampai berjalan? Kalaupun jalan harus tunggu. Saya pernah. Bagi sebagian orang mungkin di sini perih sedikit saja sudah tidak enak, dan mereka mungkin mengatakan sakit sekali, menderita sekali hidup. Tapi bagi saya itu belum seberapa. Bukan sesuatu yang bisa disombongkan atau harus disombongkan, tapi sekali lagi untuk menegaskan bahwa masalah kita berat bagi kita masing-masing yang menjalani. Itu yang harus digarisbawahi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita yakini, Pak? Paulus juga mengatakan di dalam jemaat Korintus, ya, dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, tentang apa yang Tuhan katakan kepada dirinya.
Tuhan berkata kepada Rasul Paulus dan dituliskan dalam suratnya kepada jemaat Korintus, cukup kasih karuniaku bagimu, cukup karuniaku bagimu, dan kuasaku akan menjadi semakin nyata di dalam setiap kelemahanmu. Kuasaku, kuasa Tuhan itu justru akan menjadi semakin nyata dalam kelemahan kita. Masalah boleh datang, kehilangan pasti akan terjadi bagi siapapun. Sakit penyakit tanpa diminta pun suatu saat akan menghampiri kita. Keadaan di mana kita tidak memiliki uang, hanya cukup untuk bertahan hari ini, pasti akan terjadi dan dialami oleh semua orang. Tapi satu hal yang pasti, cukuplah kasih karunia Tuhan bagi kita, dan yakinlah justru dalam kelemahan kita kuasa Tuhan semakin nyata. Lalu bagaimana dengan hidup saya, Pak, selanjutnya, Pak? Bagaimana dengan kehidupan saya setelah itu, Pak? Apakah Tuhan masih akan menolong hidup saya atau tidak? Firman Tuhan katakan di dalam Ibrani pasal yang ke-13, ini yang menjadi keyakinan saya, dan dengan yakin saya berkata bahwa Tuhan adalah penolongku, maka aku tidak akan pernah takut. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-6, dengan yakin aku berkata bahwa Tuhan adalah penolongku dan aku tidak akan takut. Mari tetap semangat menjalani hari. Untuk apapun yang Anda alami saat ini, seberat apapun beban penderitaan kita, hidup harus tetap berjalan. Dan jangan pernah takut. Kalau engkau pernah mengalami kehilangan, ataupun saat ini sedang mengalami kehilangan, kalau engkau sedang mengalami sakit yang begitu menyiksa, sakit hati, sakit fisik, sakit kantong, atau sakit apapun, mari katakan dengan yakin seperti Ibrani berkata, Tuhan adalah penolongku dan aku tidak akan pernah takut. Atau jalani hidup dengan penuh semangat, sebab ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita, yang menolong kita tepat pada waktunya. Seperti pengkhotbah berkata, untuk segala sesuatu indah pada waktunya. Dan itu yang harus kita yakini, sebab janji Tuhan pasti akan terjadi dalam kehidupan kita, bahwa penyertaannya akan berjalan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kiranya memberkati kita semua, tetap semangat, tetap kuat, dan tetap jaga protokol kesehatan. Kita bisa melewati ini semua bersama dengan Tuhan. Kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Pertolongan kita adalah dari Tuhan. Maka sebab itu jangan mengeluh, tetap mengucap syukur, dan yakinlah pertolongan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita, tepat dan sesuai dan pas pada waktu ya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Nya. Tuhan Yesus yang memberkati kami semua dengan kekuatan iman yang tidak akan pernah goyah oleh penderitaan macam apapun. Kalaupun kami sempat goyah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon, kuatkan kami kembali untuk kami dapat menjalani hari-hari kami ke depan dengan penuh keyakinan, sebab Tuhan adalah penolong kami sekalian. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah apa yang menjadi kekurangan hamba di dalam menyampaikan firman Tuhan ini. Engkau Tuhan yang berbicara kepada setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, pada setiap orang, baik jemaatmu atau siapa saja sedang menyaksikan rekaman video ini ditayangkan. Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan yang senantiasa baru yang daripada Tuhan. Dan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap semangat, tetap sehat. Shalom, shalom, shalom. Haleluya. Amin.